warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Rasulullah. Izin memperkenalkan diri. Saya Lisa Kira Cantika yang akan menemani Bapak juga Mama sekalian mengelilingi Galeri Rasulullah yang kurang lebih luasnya 3.000 meter dan di dalam kita kurang lebih selama 45 menit. Nah, di dalam ada koleksi juga ilustrasi yang boleh kita lihat atau dokumentasi bisa dicoba, tapi tidak melebihi batas merah. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak, dihimbau untuk tidak berpisah dari rombongan saya dan tidak mendahului saya. Baik, kita langsung masuk saja. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan menyaksikan terlebih dahulu tayangan bagaimana gambaran pada masa jahiliyah, khususnya di Jazirah Arab. Silakan untuk duduk senyaman mungkin. Di sebelah sini. Nah,
juga para sahabatnya itu Sayyidina Ali. Kita juga bisa bergeser ke sebelah sini. Di sini ada pelang silsilah Nabi yang dimana pelang ini menggambarkan ada yang daun berwarna emas ini adalah nama-nama Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bergeser ke selanjutnya. Di sini pada Nabi Muhammad SAW ketika kecil, Nabi Muhammad di bawah dadanya Allah utus para dua malaikat untuk membelah atau membersihkan hati Nabi Muhammad dari sifat tercela hingga dimaksumkan Nabi Muhammad SAW. Baik, pada selanjutnya saat usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ikut pamannya berdagang ke Syam. Hingga umur 25 tahun juga beliau melakukan mengembala juga berdagang. Nah, hingga memasukkan Nabi Muhammad dipercaya oleh masyarakat Arab. Yang menghasilkan Nabi Muhammad itu mendapat gelar Al-Amin karena dipercaya oleh para masyarakat Arab. Nah, ketika umur 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah bersama Siti Khadijah. Nah, di sini ada media interaktif, barangkali ada yang ingin menggunakan atau ingin mencoba dan bisa mencari tahu atau membaca secara langsung informasi selanjutnya. Barangkali dia mau coba? Saya mau coba. Silakan. Tinggal ditulis saja. Ini ada berapa halaman kan? Ini setiapnya kurang lebih ada 2 halaman saja. Oh, 2 halaman aja. Ya. Kalau tinggal dikebalik saja. Next. Nanti ada bisa ada ke atas. Oh. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu melangsungkan pernikahan dengan bahan 20 ekor unta juga 12,4 ons emas. Nah, beliau merupakan saudagar yang sangat kaya pada saat itu. Meskipun beliau saudagar yang sangat kaya di Jazirah Arab, tapi dalam kehidupannya Nabi Muhammad itu sangat sederhana. Kita bisa melihat dari ilustrasi di sebelah sini. Nah, dari segi pakaian juga tempat tidur juga alas kakinya Nabi Muhammad amat sangat sederhana. Nah, dan ibu bapak adik juga bisa melihat di sebelah sini ada maket atau denah di mana tempat tinggal Nabi Muhammad bersama istrinya. Di tengah-tengah sengaja tidak kami beri atap agar kita bisa sama melihat langsung bagaimana isi rumah Nabi Muhammad bersama istrinya. Meski yang sederhana, kita bisa melihat juga tergambar dari perabot rumah tangganya juga yang pada saat itu masih dari tanah liat. Ya, dan kita juga bisa sambil berjalan ke sebelah sini. Tadi bisa melihat kalau di sini ada maket dari Ka'bah ya. Nah, ini adalah gambar Mekah pada saat itu. Nah, gambar Mekah ini adalah pada saat dimana Ka'bah masih dikelilingi oleh berhala. Nah, yang berhala itu adalah kecil yang putih. Nah, dan jika kita ingin bisa melihat secara lebih jelasnya, kita bisa melihat ke arah yang lebih atas. Di sini adalah yang lebih jelas bagaimana gambaran Ka'bah yang masih dikelilingi oleh berhala. Jadi kita bisa sangat bergeser ke sini ya. Kita akan lihat kondisi Ka'bah dari masa ke masa. Yang mana pada saat itu kondisi Ka'bah tahun 2010 Masehi masih belum menggunakan kain, dan seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, hingga pada tahun 2020 Ka'bah mulai dibaluti oleh kain tua, juga lapisan emas. Nah, yang setiap tahunnya di bulan Zulhijjah diganti. Nah, ini kita akan mencoba masuk Gua Hira ya. Di sini boleh kita berhati-hati dan bisa masuk ke dalam untuk melanjutkan perjalanan. Di mana di Gua Hira ini adalah tempat turunnya wahyu pertama oleh malaikat Jibril, di mana Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama merupakan Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana dalam keadaan gua yang Allah sangat gelap ini menjadikan gulanya menjadi terang sekali ketika ayat ini turun. Nah, kita bisa melihat gambaran ketika Quran surah Al-Alaq ini turun, gua menjadi Allah sangat terang benderang. Selanjutnya kita bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya itu fase Mekah, di mana fase Mekah ini sudah mulai berdakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW melakukan berdakwah pertama itu secara sendiri
Ya, kita bisa bergeser langsung ke situ sebelah sini, di mana masuk pada fase wafatnya atau wafatnya dua orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, itu namanya tahun kesedihan atau Amul Huzni. Nah, Amul Huzni ini salah satunya yang pertama wafat itu adalah Abu Thalib. Nah, yang mana pada saat itu sayangnya Abu Thalib ini belum dalam keadaan masuk Islam. Nah, karena masih dihadap oleh Abdul Muthalib. Nah, beberapa saat kemudian, 2 bulan kemudian, dia dilakukan susul oleh istrinya Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad itu Siti Khadijah. Nah, beliau wafat pada umur 65 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW merasa sedih dan Nabi Muhammad memanjatkan doa untuk Siti Khadijah. Nah, kita bisa melihat atau bisa membaca doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad ketika Siti Khadijah wafat. Dengan perjalanan mahar, itu perjalanan Islamnya kali. Nah, kita sama-sama melangsungkan perjalanan langit. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan atau bertemu Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha melalui sini. Kita bisa masuk dan juga menyaksikan bagaimana perjalanan Isranya Nabi Muhammad SAW. Boleh langsung diisi di depan dan menyaksikan ya. Silakan untuk duduk. Silakan langsung duduk.
Let's go. Untuk segera berhati-hati karena kita melalui perjalanan kembali langsung ke kota Madinah. Nah, oke, di sini langsung kepada fase Madinah, di mana fase di sini adalah Nabi Muhammad melakukan hijrah bersama para sahabatnya juga dan membangun Masjid Quba, juga Masjid Nabawi. Nah, kita bisa lihat, silakan untuk dulu pertama kali ingin melihat pakai masjid-masjid di sini. Membangun masjidnya mana sih? Oh, masjidnya cencer. Masjid itu punya pasir sama kayu. Pakai masjid. Kayak market ya. Kita bisa bergeser ke sebelah sini sambil jalan di beberapa kali. Di sini adalah keadaan geografis di kota Madinah, di mana pada saat itu kota Madinah itu sangat subur. Jadi kehidupannya adalah bukan pedagang tapi bertani. Nah, kita juga bisa melihat sambil berjalan. Nah, sudah mulai ada perang pertama di tahun 1 Hijriah, yaitu perang Badar. Nah, di sini juga ada bagaimana pakaian Nabi Muhammad yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih beratnya 25 kg dan yang aslinya itu ada dari Turki dan ini hanya replikanya saja. Dan di sini juga ada diorama perang Badar, bagaimana gambaran ketika pertumpahan darah pada saat itu perang pertama kali. Kita bisa sambil berjalan ya, Bu. Ada yang mau mencoba lagi, ini ada media interaktif, mau mencoba? Atau misalkan Bapak juga boleh mencoba media interaktif. Barangkali ini informasi lanjutan mengenai perang-perang. Nah, di sini juga ada koleksi atau replika juga mengenai naskah atau naskah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, juga ada panah, juga pedang, juga ada bendera, ada cincin yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Nah, cincin ini biasanya Nabi Muhammad pakai untuk mencap setiap surat-surat yang dikirimkan kepada raja-raja di kota Arab, di negara Arab. Kita bisa masuk ke daerah sini, di mana di sini ada raudhah. Nah, raudhah ini boleh Ibu Bapak saya beri waktu beberapa menit untuk barangkali ingin berfoto atau mengelilingi raudhah ini. Di sini ada bagaimana letak Nabi Muhammad dan tempat makamnya, paket makamnya. Juga ada mihrab, juga ada mimbar yang dipakai Nabi Muhammad SAW. Ini mimbar, kalau itu mihrab. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, itu Nabi Muhammad melangsungkan haji wada. Nah, haji wada ini haji yang pertama kali juga terakhir beliau laksanakan, dan sebagai contoh bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada umatnya. Dan sebelah sini, di sini sudah mulai sejarah Islam masuk ke Indonesia. Nah, di mana pada mulanya persebaran Islam masuk ke dunia itu melalui persebaran jalur kayu manis, jalur sutra, juga jalur rempah-rempah. Nah, jika jalur Islam masuk ke Indonesia itu melalui 4 jalur. Ada melalui pendidikan, melalui pernikahan, juga akulturasi budaya, dan terakhir juga perdagangan. Nah, Islam pertama kali masuk ke daerah Aceh yang sering kita sebut Serambi Mekah. Nah, pertama kali itu di daerah Aceh atau Samara, lebih tepatnya di Samara. Nah, mulailah karena beberapa pulau-pulau masuk kepada daerah Jawa Barat. Yang pertama kali daerah Jawa Barat itu adalah daerah Cirebon, dan dimasukkan dengan negara-negara yang lain atau daerah-daerah yang lain.
siksa kandang Karasnya. Nah, ini adalah pedoman hidup pada zaman Sunda sebelum masuk Islam. Nah, terbuat dari daun rokan pada saat itu. Tak ikut. Dari sini, Seperti kitab gitu ya? iya, seperti kita gitu. Dan juga kalau berdarah di sini, kita akan melihat kitab-kitab Sundawi. Nah, seperti kita lihat bagaimana pesantren tertua di Jawa Barat. Ini kita akan lihat bagaimana banyaknya ragam mushaf Sundawi. Dan di sini juga ada media cantik yang bisa dicoba. Ini media yang masih dicoba. Coba lagi. Maksudnya? Dicoba lagi saja. Nah, hanya diusap saja. Ini berapa halaman tadi? Banyak, kurang lebih dari 10 lebih dari 10. Karena setiap daerahnya banyak di daerah Jawa Barat. Jadi setiap motif corak-coraknya yang menjadi ciri khas. Replika Quran terbesar di Jawa Barat. Nah, yang asli juga ada di Pusdai. Nah, ini juga dihias langsung juga oleh seniman dari Jawa Barat juga. Tapi ukurannya sama kan? Ukurannya sama persis, karena yang buatnya juga langsung dari seniman Jawa Barat juga sama. Cuma ini hanya dibuat replikanya saja. Ya, dan ini juga sama, ini ada yang aslinya ada di Pusdai juga. Nah, setiap kotaknya itu ada 10 juz. Jadi yang semua yang aslinya 3 kotaknya ada di Pusdai. Pusdai itu di mana? Pusdai itu ada di Kota Batu juga, tapi Bandung. lebih tepatnya di daerah Sensi. Nah, di sini ada Masjid Agung atau masjid-masjid tertua di Jawa Barat. Nah, di sini ada Cirebon, ada Masjid Raya Bandung. Nah, Masjid Raya Bandung itu dulunya adalah dalam kau. Nah, sekarang sudah banyak perubahan dari segi bangunannya. Dan juga ada Masjid Agung Banten, juga Masjid Agung Mananjaya yang ada di Tasikmalaya. Nah, setiap masjid-masjid yang pondok pesantren itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kita bisa melihat di sini punya ciri khasnya masing-masing mengenai dari mimbarnya dan juga yang lain-lain. Nah, jadi ada tokoh-tokoh di sini, ada Ahmad Tuman yang adalah mendesain masjid Salman ITB. Nah, kalau misalkan sahabat kewirasannya ini yang mendesain masjid Pusdai dan kami yang mendesain masjid Al-Jabari. Kita bisa sambil berjalan ke sebelah sini. Di sini sudah mulai lahir atau zaman awalnya, kan? Di zaman awalnya sudah banyak pergerakan, nah juga banyak yang lahir dari tokoh-tokoh pejuang dari pesantren. Nah, kita juga bisa lihat misalnya bagaimana pada zaman itu melakukan pergerakan dari barang-barang yang sangat sederhana. Kita bisa lihat sejarah, tapi kan kalau tadi mushaf Sundawi, kalau ini mushaf Nusantara. Nah, mushaf Istiqlal jadi yang ada di Nusantara, mushaf-mushafnya kita bisa melihat lebih banyak lagi. Nah, ini kalau dari segi Sundawi, Sundawi suka banyak yang bercorak-coraknya. Perbedaannya di corak berarti? Iya, dicorak setiap coraknya. Nah, setiap coraknya. Kalau ini Sundawi juga Ini juga masih Sundawi. Kalau misalnya yang lain? Yang lainnya ini kita lihat dari tiarang kota namanya. Dari Jawa Barat. Ya, jadi setiap daerah itu punya beda-beda ciri khasnya masing-masing. Seperti itu. Ini masih Jawa Barat ya? Ini sudah Indramayu. Indramayu. Iya, sudah Indramayu. Mulai ada lahir perguruan tinggi Islam. Nah, perguruan tinggi Islam pada saat itu dibangun pertama kali di Unisba. Nah, dilanjut dengan Uninus dan yang selanjutnya adalah UIN. Yang berjalan di Bandung. Ya. Kita bisa bergeser juga, kita berjalan ke sebelah sini. Di sini juga sudah lahir organisasi kemasyarakatan, mulai dari nasional juga Jawa Barat, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis juga dan yang lain-lain.
Islam, kita bisa lihat bentuk geometri hampir di mana-mana kita jumpai. Para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi bentuk-bentuk sederhana dari Yunani dan mereka mencampurkannya dengan ilmu matematika, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Raya Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri karena takdir Allahnya. Jadi itu ada bentuk yang berulang. Akhirnya membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter dari 100 meter, dikelilingi alun-alun kecil, berada di danau retensi sebagai pengendali banjir, sehingga konsep Masjid Al-Jabar ini dikategorikan seolah-olah masjid terapung yang ada di danau. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang ubah dan ubah lagi di mata saya, ubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Ubah itu adalah kesepakatan budaya lokal. Ubah di Rusia juga gereja-gerejanya berubah. Secara Romawi itu kuilnya juga berubah. Jadi ubah tidak identik dengan masjid. Kenapa namanya Al-Jabar? Ada 3 filosofinya. Satu, namanya sangat pas dengan Jawa Barat, kalau disingkatkan Jabar. Yang kedua, Al-Jabar adalah nama agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu juga menjadi penguat namanya sangat baik. Dan yang ketiga, geometri dari masjid ini juga adalah rumus matematika, di mana kita tahu tokohnya adalah Al-Jabar juga, seorang tokoh Muslim yang menjadi legenda dalam